Saudari-saudaraku yang terkasih, tahun 2021 ini Paroki Santo Yusuf Karangpilang merayakan ulang tahun yang ke-30. Dan saya yakin perjalanan 30 tahun ini bukan perjalanan yang sebentar dan sederhana. Banyak hal yang dilewati. Maka hari ini saya sedikit akan menceritakan kisah yang mungkin masih terbatas ya. Tetapi saya mencoba untuk menceritakan kepada kita semua bahwa Paroki Santo Yusuf Karangpilang ini memiliki perjalanan yang panjang. Memang wilayah paroki ini awalnya berada di wilayah Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Namun sekitar tahun 1966 itu ada seseorang yang hadir dan mengumpulkan umat di sini yang jumlahnya sekitar 4 orang. Dan bapak ini itu bernama John Suwito, ya, semoga ini tidak salah ya. Lalu dari 4 orang ini mulai berkembang ya. Dan jemaat mungkin dalam tanda kutip ya, jemaat perdana Karangpilang ini memang dulu meminjam tempat di salah satu pabrik panci ya untuk mengadakan perjumpaan, mengadakan persekutuan, bahkan juga menjalankan perayaan Ekaristi. Pada awal tahun 1968 karena jumlah umat di stasi kecil yang tadi di pabrik panci itu semakin bertambah, maka dibentuklah panitia pada waktu itu yang diketuai oleh Bapak F.X. Samijan, ya, seorang marinir pada waktu itu, untuk mencari tempat sebagai tempat untuk bersekutu bersama, dan diperoleh rumah yang di Jalan Wonocolo nomor 90 di Sepanjang. Ini sebuah perjalanan tersendiri ya, karena tentu untuk mendapatkan rumah, apalagi untuk tempat bersekutu sebagai jemaat Kristus tidaklah mudah. Dan tanggal 12 Oktober 1969, kelompok kecil umat ini akhirnya diberi nama, yaitu Stasi Santo Yusuf. Dan juga diberkatilah gereja yang tadi ditemukan, dibeli dari orang yang akhirnya menjadi tempat dan diberi nama Gereja Santo Yusuf. Saudari-saudaraku yang terkasih, perjalanannya tidak berhenti di situ tentu ya, tetapi bagaimana jemaat ini terus berkembang, dan memang tahun 1978 mulai memikirkan bagaimana jemaat yang banyak ini juga akan difasilitasi. Maka akhirnya dibentuklah juga panitia kecil untuk membangun gereja. Dan inilah yang sekarang menjadi tempat gereja, Paroki Santo Yusuf inilah yang akhirnya dipilih. Dan tahun 1979 gereja ini mulai dibangun ya. Dan saudari-saudara bisa lihat di bawah tabernakel ini ada angka tahun ya, dan menurut saya ini juga sejarah yang luar biasa. Di sebelah sini itu ada angka tahun 1979, di mana gereja ini memang sedang direncanakan dan dibangun. Lalu yang kedua di sebelah sini juga ada angka tahun 1980, di mana gereja ini juga sudah berdiri dan siap dipakai dan diberkati. Inilah perjalanan sedikit, dan mungkin karena ini di bawah tabernakel dan jauh dari panti umat, mungkin banyak umat yang tidak tahu. Tetapi ini sejarah yang harus diketahui terlebih untuk teman-teman muda ya di Paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Lalu mungkin ini ada sedikit gambar ya di bawah tabernakel ini. Ini kalau menurut beberapa orang yang tahu sejarah, ini sepertinya gambar dari logo sebelum menjadi paroki ya. Ini logo stasi Santo Yusuf. Dan ini juga nanti diukir di altar ya. Jadi di altar ini juga ada 2 tulisan dan 2 logo ya. Jadi logo stasi, lalu yang sebelahnya adalah logo paroki. Pada tanggal 3 Desember 1980, gereja ini berhasil dibangun dan diresmikan oleh Monsinyur Yohanes Kloster CM. Jadi tahun 80 gereja ini telah berdiri. Lalu itu perjalanannya tidak sampai di situ tentu ya. Bapak Ibu, saudari-saudara bisa lihat di sini ada prasasti ya,
yang bertuliskan 19 Maret 1991. Inilah tanggal berdirinya Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Ya. Jadi tahun 1980 itu gerejanya dibangun dan diberkati, tetapi tahun 1991 paroki berdiri. Jadi kalau dihitung kira-kira ada 11 tahun ya dari adanya gereja sampai pendirian paroki. Dan itu saya yakin sebuah perjalanan sekali lagi yang tidak mudah. Banyak orang-orang yang terlibat di sini. Tahun 1990 itu jumlah umat di daerah sini itu sudah 3.944. Dan kita tahu kalau kita tarik sampai ke sini langsung memang jumlahnya sangat berlipat-lipat ya. Karena sekarang ini sudah 9 ribuan orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, perjalanan demi perjalanan inilah yang memang paroki kita itu cukup berkembang ya. Dari tahun 1091 ini jumlah lingkungan ini ada 35 lingkungan. Lalu tahun 2001 itu jumlah lingkungannya naik menjadi 37 lingkungan dengan 6 wilayah. Lalu tahun 2003 itu menjadi 46 lingkungan dengan 6 wilayah. Lalu tahun 2017 itu menjadi 8 wilayah dan 50 lingkungan. Dan tahun 2021 ketika paroki ini merayakan ulang tahun yang ke-30, kita sudah sampai pada 60 lingkungan dengan 8 wilayah. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, ini perjalanan paroki yang luar biasa. Maka pasti saya yakin paroki Santo Yusuf Karangpilang ini terus berjalan dan kita akan melihat sejauh mana peran serta umat kita semua yang menjadi bagian dari paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Dan satu hal yang menarik, Bapak, Ibu, saudari-saudara, di gereja ini itu dibangun dengan partisi ya. Tentu ada pilar-pilar yang dicor ya. Tetapi selain pilar-pilar yang dicor ini ada partisi, jadi bukan tembok. Dan ini seluruhnya, bahkan sampai di depan panti imam, seluruhnya adalah partisi. Dan memang menurut saya ini visioner ya, bahwa pertumbuhan umat semakin banyak, perkembangan umat semakin banyak, dan harapannya gereja bisa diperluas. Maka memang tidak dijadikan atau dipakai batu bata, tetapi partisi harapannya nanti bisa dibuka lalu semakin lebar. Ini satu hal kecil yang mungkin Bapak Ibu kurang cermati, tapi menurut saya ini yang menarik dan menjadi rencana Allah yang luar biasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada awal-awal video kita bersama-sama melihat bagaimana paroki kita ini berdiri ya, mulai dari cerita tentang prasasti yang ada di bawah tabernakel, lalu juga ada logo yang terukir di altar, lalu juga kita melihat prasasti pendirian paroki. Dan kita juga melihat keunikan-keunikan dari bangunan gereja kita yang ternyata tidak dari batu bata. Ada bagian-bagian yang tersusun yang luar biasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak hati yang terlibat, banyak kasih yang tercurah, dan saya yakin masih banyak hal lagi yang terukir dalam kisah paroki kita. Maka tahun ini paroki kita merayakan ulang tahun yang ke-30. Maka tentu ini menjadi perjalanan yang luar biasa. Maka semoga kita mampu merayakan bersama-sama paroki kita ini dengan terus bersama-sama terlibat dalam hidup menggereja, dalam kegiatan-kegiatan pastoral kita. Maka saya pada ulang tahun ke-30 ini mengucapkan terima kasih kepada DPP, BGKP, pengurus wilayah, pengurus lingkungan, dan semua pihak yang terlibat. Dan tentu secara khusus bagi teman-teman muda yang terlibat dalam video ini. Sekali lagi selamat merayakan dan semoga kita semua tetap bahagia, tetap sehat, dan sejahtera. Berkat Allah menyertai kita sekalian.